Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Halo adik-adik mahasiswa yang solih dan solihah, apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat, dikaruniai keafiatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di video kali ini saya akan coba bekerja di Python dengan menggunakan PyCharm untuk menjalankan metode bagi dua untuk mendapatkan akar persamaan nonlinier dari fungsi x minus cosinus x dengan batas 0,6 sampai 0,8 dengan toleransi error hingga 10 pangkat minus 14. Ya, program ini diadaptasi dari channel Andrew Dodson dengan beberapa perubahan yang saya lakukan sesuai dengan IDE yang saya gunakan. Hai, sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like, share, dan berikan komentar Anda, serta subscribe jika Anda merasa channel saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai menulis program di Python, biasanya Anda harus mengimport beberapa fungsi dulu, ya, sesuai kebutuhan Anda. Jadi ini saya perlu jenis bilangan, ya, any, union, kemudian numpy ini number Python, kemudian matplotlib, ini untuk nanti ngeplot grafik, ya, supaya bisa muncul. Baik, pertama tentu kita harus definisikan fungsinya, ya, definisikan fx sebagai apa? Persamaan yang return yang sedang kalian hadapi adalah apa? X minus cosinus X. Ya. Nah, tapi berhubung Anda bekerja di Python, jadi Anda perlu sertakan NP ya untuk cosinusnya supaya dia tidak bingung untuk mengerti maksud kita gitu ya. Kemudian setelah itu Anda mendefinisikan metodenya ya. Saya menamakan bisection. Nah, bisection, Bisectionnya parameternya apa saja kira-kira? Parameternya adalah batasnya, ya. Saya namakan A, B, kemudian toleransinya. Oke, ini parameternya. Kemudian didefinisikannya bagaimana? Saya namakan XL-nya itu adalah A, kemudian ada XR, itu adalah B, kemudian apa lagi? Saya mulai jalankan ketika atau while, ya, while number Python absolute atau nilai mutlak dari XL minus XR itu masih melebihi nilai toleransi yang kita tetapkan, ya, maka terus jalankan ini ya, tampilkan fc. Maka Anda menyuruh Python untuk mengerjakan menghitung C-nya, yaitu titik tengah si interval ini. Tapi harus kita definisikan dulu. C itu tipenya adalah float. Float ya. Kemudian ini ya. Bagaimana cara menghitung titik tengah? Seperti yang sudah kita pelajari adalah apa? XL plus XR ya dibagi dengan 2. Bisa 2, bisa 2,0, terserah ya. Kemudian kita juga memberikan petunjuk pada Python ada yang namanya prod, saya kasih nama prod, bisa nama yang lain. Prod itu tidak lain adalah perkalian antara fungsi XL dengan si C-nya, dengan fungsi yang dievaluasi di C. Ya, kalau if ya, jika prod-nya itu melebihi 0 artinya positif. Ini kok oke. Float. Oh, maaf. Ini tanda kurungnya salah ya, kurung siku harusnya. Tanda kurung siku. Oke, dan kalau prod ini, yang dimana prod adalah perkalian antara si fxl dengan fc itu positif atau lebih dari 0, ya, maka yang dilakukan apa sama si Python ya? Yang dilakukan adalah kita mengganti XL dengan C, ya. Kemudian else, ya, kalau if prod-nya kurang dari 0, ya, atau negatif, maka yang diganti adalah apa? XL, kok XL sudah ya, XR sama dengan C.
Nih, sebentar saya periksa lagi. Oke, ini perlu dikoreksi ya. Nah, XR-nya sama dengan C. Nah, setelah itu untuk menutup, Anda harus menutup while-nya return ke nilai C. Baik, setelah itu apa lagi yang harus dilakukan? Anda harus nge-run, ya, jalankan ya, atau run. Nge-runnya gimana? Jalankan answer, kita misalkan nilai akar saja ya. Nilai akar sama dengan bisection-nya kita jalankan 0,6 A-nya, kemudian ininya 0,8, kemudian toleransinya berapa kemarin? 10 pangkat minus 14. Kemudian Anda harus ngeprint, pengennya meminta dia untuk ngeprint apa? Metode bagi 2 menghasilkan, atau bisa juga memberikan akar di X sama dengan apa? Sama dengan nilai akar, ya. Nilai akar. Nah, karena ini nilai akar. Tidak boleh ada spasi atau dikasih ini. Oke. Setelah itu apa yang harus dilakukan? X, ini untuk ininya ya, untuk ngeplotnya. Kita definisikan dulu X-nya itu ada di min space min 1 sampai 5 ya, grid-nya 100, kemudian plot x, fx, kemudian grid, biar kelihatan grid-nya, kemudian show. Oke. Baik, mau banyak errornya ya. Oke. Kurang, kemudian ini apa ini? Cosinus X, return X and P. Oke. Oke. Oh, ini di sini. Oh, C-nya belum dideklarasikan ya. C sama dengan 0. Oke. Kemudian oke, sudah selesai. X, what's wrong with oke. Coba ya kita run dulu. Betul. Line 13. A, B. Oke, jadi kita coba run kode yang sudah saya tuliskan tadi. Kita run bisection code. Nah, muncul ya. Jadi ini plotnya. Plotnya ini menunjukkan bahwa grafik X minus cosinus X ini memotong sumbu X nih di sini. Oke. Nah, kemudian untuk iterasinya, ya ini karena C-nya saya definisikan 0 tadi, nilai FC-nya minus 1, kemudian dibagi, karena ini intervalnya adalah 0,6 sampai 0,8, titik tengahnya adalah 0,7. Terus iterasinya berlangsung sampai dia mendapatkan toleransi yang kurang dari 10 pangkat minus 14. Ya, sehingga Anda mendapatkan X-nya adalah 0,7390 sekian. Ya, kira-kira demikian. Program ini bisa juga Anda gunakan di Python, bisa juga di MATLAB, tapi tentu ada penyesuaian. Ya, dan mungkin Anda juga bisa melakukan di Excel atau R statistik juga bisa. Nah, saya prefer untuk menggunakan Python karena dia sifatnya open source, kemudian kita bebas menggunakan. R statistik juga open source, sedangkan Excel punya beberapa keterbatasan tentu, ya. Jadi Anda bisa memilih, tapi tentu Anda harus memperhatikan apa yang ingin Anda capai, gitu ya. Kalau Excel bisa, tapi sekedarnya biasanya, hanya sekedar untuk menghitung. Baik, saya kira demikian. Semoga proses yang saya lakukan sekarang membantu Anda memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana metode bagi 2 dijalankan di program komputer, ya. Dan ini diperlukan ketika memang perhitungan manual sudah tidak memungkinkan atau memakan energi yang cukup besar, karena kita tentu agak lelah kalau harus melakukan iterasi harus sedemikian banyak gitu kan ya. Jadi kita harus mulai untuk berpindah ke komputasi dibantu oleh program gitu. Demikian, selamat belajar, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.